Lo coba aja bayangkan hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang diklaim sebagian ahli sejarah Indonesia, katanya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah berpaham Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang sedang kita bicarakan adalah fakta sejarah Wali Songo. Pertanyaannya, ada atau tidak? Ini yang menjadi polemik. Kalau ada, kita tafsirkan kemana? Karena ada selama ini Wali Songo ditafsirkan sejarahnya dengan tafsiran Hindu dan Buddha. Makanya antum bisa lihat di dalam bukunya, katanya Ahmad Mansur Suryanegara, halaman 10 Romawi. Bukan. Ya, sebentar. Maaf. Oke. Halaman 16 Romawi. Kata beliau, Wali Songo hanya didongengkan atas nama Islam, tapi isi ajaran tetap Hindu dan Buddha serta mistik. Saya ambil contoh. Bagaimana sekarang ketika muncul kisah Sunan Bonang, semua orang Jawa wabil khusus dan Indonesia secara umum, kalau sudah mendengar Wali Songo, pasti buah kolang-kaling jadi emas. Itu yang dia kenal. Padahal Masya Allah Pak, semua sarjana Belanda mengatakan Sunan Bonang adalah rajanya ilmu. Masya Allah. Dan kalimat ini bukan hanya isapan jempol. Kalimat ini bukan hanya sekedar pujian kosong tanpa fakta. Yang menjadi pembicara, waduh, HP ku ketinggalan di mobil. Ya, ada kitab tulisan Sunan Bonang asli, Masya Allah. Dan tulisan ini hanya beberapa lembar menyebabkan 3 sarjana Belanda mendapatkan gelar doktor. Diteliti. Dan setelah saya baca, ya yang saya pahamin kurang lebih 40-60% dari bahasa itu. Ya bahasa Kawi. Sayang HP saya ketinggalan. Saya download. Dan buku aslinya sedang proses perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Karena kemarin saya sengajanya ke sana, alhamdulillah saya menemukan orang, kemudian kita hubungan WA, alhamdulillah dicarikan, bahasa Belanda ada, bahasa Inggris ada versi. Yang di dalam bahasa Belandanya disebut dengan Handboek van Bonang. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Latin Kawi dengan Primbon 1 Sunan Bonang, Primbon Bonang 1, Primbon Bonang 2. Yang lebih mengagetkan kita, ternyata hadirin sekalian, pemahaman Sunan Bonang sungguh sangat dalam tentang ahli sunnah wal jamaah. Kaget. Kalau antum baca fakta buku dari Handboek van Bonang, sulit untuk kita menceritakan tentang buah kolang-kaling kita sandarkan kepada Sunan Bonang. Apalagi jalan di sungai tidak tenggelam, terus kemudian tongkatnya ditancapkan ke tanah, dicabut keluar air, mata air yang segar. Nggak main-main, bukan hanya keluar air, kitabnya Brahmana yang dari India tenggelam di lautan, disedot keluar di situ. Yang lebih hebat lagi, kitabnya pun nggak basah. Coba bayangkan.
Ini fakta. Ya. Yang juga tidak kalah hebatnya, Pak, penguasaan Sunan Bonang terhadap kitab-kitab Arab sungguh sangat fasih. Makanya Profesor Dr. Drewes mengatakan penulis kitab ini adalah orang yang sangat fasih dan lancar bicara bahasa Arab. Walaupun bukan ulama, minimal bukan orang biasa. Ya. Apalagi Pak, di dalam Kurpa Ferrara yang ditemukan di Italia, itu isinya menyoal tentang ajaran Wali Songo dan kesesatan Ma'rifat Syekh Siti Jenar yang diputuskan pada Sarasehan. Sarasehan itu semacam muktamar yang dihadiri oleh wali-wali yang ketika itu adalah 8. Di sana kita temukan daftar pustakanya tidak main-main. Di antaranya adalah Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi, dan yang lebih hebat lagi, rujukan untuk mengambil sunnah-sunnah Nabi rata-rata mengambil Syarhus Sunnah karya Imam Al-Baghawi. Masya Allah. Jadi para wali itu sudah kenal kitab-kitab itu, Pak. Ya, kalau zaman dulu kan untuk cari kitab gitu kan susah. Di dalam Headbook Van Bonang dijelaskan, Sunan Bonang mentahdir, menjelaskan akar bid'ah itu ada 12. Masya Allah, Pak. Beliau menjelaskan tentang Mu'tazilah, Batiniyah. Masya Allah. Kaget antum yang selama ini kayaknya kesannya main wayang, main gong gitu. Iya kan? Yang lebih hebat lagi, di akhir daripada wejangan Sunan Bonang, di dalam kitab Headbook Van Bonang, beliau mengatakan mitronisun sami-sami niro muslim, karono siro-siro muslim sesamio, itu apa, tolong menolong, itu bahasa nanti ya, tolong menolong anyegao bid'ah lan dolalah. Masya Allah. Jadi kita sesama muslim harus tolong menolong di dalam melarang bid'ah dan dolalah. Tag jelas. Nanti antum kalau mau anak kirimin lewat WA. Itu tapi nggak tahu bisa baca nggak, ya? Karena bahasa kawinya pertengahan. Saya itu membaca satu persatu itu karena harus mempelajari bahasa kawi satu persatu. Alhamdulillahnya Allah itu memang kadang memenangkan agama itu walaupun dengan penjahat termasuk orang kafir. Profesor Dr. Drewes memberikan satu syarah kalimat per kalimat bahasa kawi, artinya ini satu-satu. Lo coba aja bayangkan hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang diklaim sebagian ahli sejarah Indonesia, katanya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah berpaham Syiah. Saya katakan tidak. Itu hanya ingin menguatkan Syiah di Indonesia. Antum lihat di halaman ini Pak, sebentar, halaman 138 di poin 10. Masya Allah, anglampahaken kajatmikan ing syariat lan agami tan angucap-ucap lawan qadariyah lianono saking tan upayane. Paham nggak? Pasti nggak paham. Melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah. Subhanallah. Jadi yang anti bid'ah itu bukan kita aja.
kemarin ketika saya umroh dan bedah buku di Jamiah Islam Madinah, dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, S3, alhamdulillah. Habis itu ada yang minat disertasinya nanti tentang Wali Songo. Masya Allah, alhamdulillah. Dan salah satu kandidat doktor akan mengangkat tentang ajaran Wali Songo. Ini ada komunikasi terus, dan beliau minta keropak Ferrara. Udah saya fotokopikan, itu asli. Makanya saya bisa tegaskan Wali Songo itu ada otentik dengan dasar keropak Ferrara. Nah, itu.